Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas Dia berkata, jangan takut dan bimbang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan berkata, jangan takut dan bimbang, itu karena Dia memiliki otoritas dan dapat dipercaya. Dan ketika satu kali, orang tua saya ketika masih hidup dalam usia yang 80 lebih, dalam kondisi yang sakit dan kondisi yang harus dibantu apapun juga karena dia tergeletak di tempat tidur. Satu ungkapan yang saya sampaikan pada dia adalah, saya berkata, "Papi, jangan takut, saya akan menyertai sampai akhir dan saya akan menolong sampai akhir." Apa yang saya katakan tidak 100% bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya tinggal dia karena saya seorang pendeta, saya tinggal dia dan dia sendirian di kamar sampai saya datang. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut dan jangan bimbang. Itu Tuhan yang bisa menepati akan janjinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di sini kata menyertai adalah mengiringi, membarengi, menemani, atau bukan mendampingi setiap saat. Itu kata yang dikatakan menyertai. Dan yang berkata demikian adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang bisa menyertai hidup kita sepanjang perjalanan kita. Bahkan sampai akhir hidup kita. Itu Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan berkata jangan takut, itu karena kemampuan Tuhan itu sanggup menyertai saudara, bahkan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia bersama senantiasa sampai kesudahan zaman. Bahkan Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata bahwa dia tidak takut sekalipun dalam lembah kekelaman, mungkin sendirian, dia tidak takut karena dia yakin bahwa Tuhan beserta dengan dia. Penyertaan Tuhan itu menyebabkan Daud tidak mengalami ketakutan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan berkata, jangan takut dan bimbang, itu karena Dia adalah Tuhan yang sanggup menyertai hidup saudara. Hari ini, kalau saudara ini ada, itu karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita dalam perjalanan yang mulus. Daud berkata, dalam lembah kekelaman, itu perjalanan yang tidak enak. Pasti perjalanan yang kurang bagus. Bukan perjalanan tour yang begitu indah, bukan. Tapi perjalanan yang tidak enak. Tapi Daud berkata, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Penyertaan Tuhan, keyakinan kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kepercayaan kita akan janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita. Itu memampukan kita menghilangkan rasa takut di dalam hidup ini, apapun situasinya. Bahkan Dia berkata, saudara Yesus Tuhan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia Allah di sini katakan Yahweh, Elohim. Saudaraku yang kasih Tuhan, sesuatu yang begitu luar biasa, Allah di atas segala Allah yang menyertai hidup saudara. Kalau kita mengerti seperti ini, maka kita akan berkata, aku tidak akan takut. Apa yang Tuhan katakan, jangan takut dan bimbang, itu akan menjadi milik saudara, karena Dia menyertai hidup saudara pada hari ini. Ketika saudara hadir di hari yang baru ini, yakinilah Tuhan bersama dengan hidupmu dan menyertai hidupmu. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa,
Karena Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami adalah Tuhan yang menepati janji. Tuhan yang Maha Hadir. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.